Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Ini hari kita mau mengupas sedikit, cukup waktu kita padakan, tak cukup akan kita sambung bulan depan. Allah mau ceritakan sama kita, di dunia ini ada 3 kelompok saja. Jadi yang hidup di dunia ini 3 kelompok saja. 1, mukmin, orang beriman, jelas. 2, kafir, orang yang mengingkari Allah dan Rasul, jelas. Yang ketiga, munafik. Munafik yang tak jelas. Kafir, memang dia nggak beriman sama Allah, dia nggak beriman sama Rasul. Itu diyakini dia, dinampakkan dia, perbuatannya, duduk dia nyembah patung, jelas kok dia kafir. Orang beriman jelas, yakin sama Allah, ditunjukkan yang sholat dia, puasa dia, zakat dia, beriman. Tapi munafik tidak, ya Allah. Kita bukan itu Allah terangkan aja. Orang yang beriman itu cuma 3 ayat Allah menerangkannya. Orang kafir 2 ayat Allah menerangkan karakter. Tapi orang munafik 13 ayat Allah terangkan tentang orang munafik. Ustaz, kenapa lebih banyak ayat yang menceritakan karakter orang munafik daripada orang beriman? Orang munafik payah untuk dideteksi atau payah untuk diketahui. Kenapa? Karena dia kabur. Ya, bapaklah jalan naik kendaraan pakai helmnya kabur. Payah lihat kan? Payah. Orang beriman jelas, orang kafir jelas, orang munafik tidak jelas. Mungkin kita pun ada sifat munafik nanti yang diterangkan Allah dalam Al-Quran. Ini perlu hati-hati. Nabi dah katakan, innal munafiqina, kata Allah ya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu akan diletakkan Allah di bawah kerak neraka yang paling dalam, neraka paling dalam jahanam. Di neraka jahanam ada dasarnya. Di bawah dasar neraka jahanam itulah kerak. Maka disitulah diletakkan orang munafik. Sampai begitu ya. Bahkan nanti mati, mati, orang munafik itu ditanya ada. Orang kafir jelas tak ditanya. Orang beriman ditanya. Jadi kenapa ditanya? Ditanya itu artinya diuji ya. Didudukkan oleh malaikat yang akhir tes. Marrobuka Allah Rabbi, man nabiyuka Muhammadun Nabiyyin, wa madinuka Islam dini, wa ma'qiblatuka Ka'batu qiblatik, wa ma'imamuka Al-Qur'anu imam, wa man ikhwanuka al-muslimuna wal muslimat ikhwani wa ikhwati. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabi? Nabi Muhammad. Apa agamamu? Islam. Apa kiblatmu? Ka'bah. Apa imammu? Quran. Siapa saudara? Muslimun dan muslimat, itu saudara. Lancar. Kenapa diuji? Kenapa diuji? Jawabannya Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kubiarkan hambaku mengaku beriman sementara dia belum diuji? Orang munafik diuji lagi. Orang munafik kok diuji? Orang munafik itu zohirnya beriman, yang bermasalah hatinya. Tapi orang munafik di dalam kubur itu diuji 40 hari. Selama 40 hari dalam kubur terus-terusan diuji malaikat mungkaran. Gak bisa pukul, hanya gak bisa pukul. Waduh, beratnya luar biasa. Kita aja
didudukkan di depan juper. Tahu juper? Juper saya kantor polisi, ya kan? Dikasih minum ya, dikasih minum, ya kan? Dikasih minum. Duduk pak, duduk pak, duduk. Satu pertanyaan mulai, darah naik, ya Allah, goyang-goyang mata, hipertensi kumat, jantung kumat depan, jantungnya ada kumat. Mulailah dua pertanyaan, asam lambung naik, makanya yang ditanya di juber tiba-tiba masuk rumah sakit, ada operasional, ya kan? Itu manusia, ya. Itu manusia yang banyak di malaikat, nggak peduli dia mana minum-minum nggak ada. Kalau sama manusia masih kasih minum lah, minum ini tak dia tanya 40 hari. Itulah maka kan Imam Al-Qurtubi punya kitab namanya Tazkirah, dikutipnya hadis Nabi ini, dicatatkannya dalam kitab yang At-Tazkirah karangan Al-Imam Al-Qurtubi. Yuftar ifnan al-mu'min wal munafiq, al-mu'min fi sab'ati ayyam wal munafiq fi arba'ina yawman. Yang ditanya di alam kubur dua golongan, orang beriman sama orang munafik. Orang beriman ditanya 7 hari, orang munafik ditanya 40 hari. Inilah makanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah diadakan takziah sampai 7 malam, diadakan takziah malam 40. Dasarnya ini bukan mengikut orang Hindu. Hanya kadang-kadang pindah kesimpulan lagi, orang Islam jadi orang Hindu ya, masa bulan 7 malam dia nggak ngerti. Nggak ada orang Hindu tahlilan. Ada orang Hindu tahlilan? Mana ada orang Hindu tahlilan? Nggak ada orang Hindu baca Asmaul Husna, nggak ada orang Hindu baca Yasin. Betul pak? Kita yang baca Yasin. Oh bid'ah. Ini kadang-kadang persepsi Pak ada ya. Bid'ah bukan hukum. Jangan dibayangkan bid'ah itu hukum salah. Hukum cuma 5, wajib ya, haram, lagi sunnah, mubah, makruh. Tidak ada hukum di luar yang 5 ini. Bid'ah itu artinya tidak dibuat Nabi. Udah. Bid'ah itu yang tidak dibuat Nabi. Pertanyaannya, yang tidak dibuat Nabi haram. Ini yang sekarang mereka asal bid'ah haram. Waktu di Mekah siap baca Quran, cium. Darah, saya pulang. Agak longgar. Jadi yang longgar. Akhirnya ya. Tapi orang tidak masih apa ini Mekah cium. Haram, bid'ah. Ma fa'alat Nabi. Kau cium itu haram. Itu nggak pernah dibuat Nabi. Saya jawab, saudara saya, betul Tuhan, engkau betul. Nggak pernah Nabi cium Musab. Pernah Nabi cium Musab? Nah itu dia. Nggak ada apa? Nggak pernah. Karena zaman Nabi nggak ada mushaf. Nabi itu hafal Quran. Dulu masih ditulis di atas namanya pelepah kurma, di atas tulang-tulang, di kulit, ya. Zaman Umarnya baru ada mushaf. Makanya Umar pernah panggil sahabat
Tuhan suruh pindahkan Jabal Uhud sama, lebih aku bisa daripada Tuhan suruh aku menghimpun ayat Quran untuk dibuat Musa. Itu tak pernah dibuat Nabi Tuhan. Maka aku lebih bagus Tuhan suruh aku memindahkan Jabal Uhud. Apa kata Umar? Hadihi bid'ah, hadihi walakin hadihi asal. Ini memang bid'ah. Nabi gak buat maksudnya, tapi ini baik. Udah. Awak cium Quran sesat, karena Nabi gak pernah cium. Ya Allah, surat cinta aja dicium-cium. Masa ini gak boleh? Ibu dapat uang pun cium-cium, ya Allah. Kalau dapat banyak-banyak, ya kan? Masa cium duit gak sesat, cium Quran sesat. Ya Allah, ini kadang-kadang aneh aja. Kunut sesat, apa lagi? Kunut bina. Bukalah hadis daripada Anas bin Malik. Qala Anas berkata, la